Shalom, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Blessed Saturday menghampiri saudara dari Victoria Park. ya Victoria Park. Kita duduk di salah satu tempat di tepian Victoria Park ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama. Iya. Seperti biasa saya bersama Bye. Faye, dan seperti biasa di Hong Kong kalau musim dingin biasanya kita berpakaian rada-rada hitam ya. Hitam. Bukan karena berduka tetapi ya Tapi masih dalam suasana itu sih. masih susah untuk let it go ya. Iya. Oke, tapi ya itulah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah mengingatkan bahwa hidup itu cuma sementara. Tuh. Dan suara pesawat di atas juga cuma sementara. Ya, suaranya kita agak kenceng bicara karena ada pesawat di sebelah di atas Ya, yang agak dekat juga kita. dekat. Kita agak- Oke. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami berharap bahwa semua dalam keadaan baik, Yes. semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, semua berada di dalam kekuatan Tuhan untuk kita terus Amin. melaju dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yes, yuk Faye berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa Tuhan bersama-sama untuk Blessed Saturday hari ini, karena kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk selalu bersekutu bersama dengan Amin. jemaat Tuhan walaupun lewat virtual. Dan inilah kami Tuhan yang membawa acara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati dan berkenan atas acara kami. Yes. Dan kiranya acara ini juga akan menjangkau banyak jiwa Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Mami Pastor yang akan memimpin kami dan akan berbicara tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dia Tuhan dengan kuasa-Mu dan berikan dia berkati mulutnya untuk bisa mengungkapkan isi hati Tuhan. Inilah kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Amin. Ya, setelah minggu lalu kita berbicara tentang kepergian dari satu saudari iya. kita ya. Dan itu terus mengingatkan kita seperti yang saya bilang tadi bahwa hidup ini nggak panjang seharusnya. Iya, hanya sementara. Dan seperti firman Tuhan bilang, hidup itu bagaikan bunga rumput yang hari ini ada dan Besok layu. ya kecantikannya mungkin ya dibanggakan orang dan dinikmati oleh orang lain, tetapi sebentar saja itu ada dan kemudian layu dan Dan tidak dibuang. diingat orang. Ya, syukur kalau masih diangkat dan dibuang ya. Tetapi seringkali dibiarkan begitu saja dan bahkan diinjak-injak dan sebagainya dan dilupakan orang. Itu kata-kata firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa hidup manusia seperti itu ya. Jadi kita sebagai manusia kalau kita lagi berada dalam keadaan the top of our life ya. Puncak dalam- Yes, puncak kehidupan kita dan mungkin dengan segala kemegahan karena kita kuat, sehat. Keberhasilan. Ya, masa-masa paling cantik ada umur Wah. manusia loh di mana Iya, kita iya, masa-masa. berada pada the highest. The highest. Iya, puncak kehidupan kita, puncak karir, puncak pencapaian kita ya. Mari jangan terlalu berbangga diri sampai kita terbang tiada arah ke atas ya. Tetapi kita menyadari bahwa hidup adalah sementara dan kalau kita boleh ada dan boleh menikmati apa yang kita bisa nikmati dalam hidup, itu adalah kasih karunia Tuhan, ya kan? Betul. Benar nggak? Betul. Haleluya. Saya sedang tidak bermaksud berbicara soal usia. Paling sensi kalau sudah berbicara usia, tetapi saya lagi berbicara tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini sekarang. Bukan saja masalah-masalah pribadi yang kita hadapi ya. Bukan saja masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupan sekeliling kita saja. Tetapi kita melihat dunia yang sekarang kita hadapi. Bahkan secara global. Betul. Manusia sedang menghadapi satu transisi kehidupan dan kita bahkan sudah mengalaminya ya, banyak transisi seperti sekarang kita kebanyakan melakukan hal-hal secara virtual Iya. dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada, benar nggak? Iya. Ada kalau mungkin mau kasih list gitu loh, ada berbagai keadaan-keadaan yang kita sepertinya memaksakan diri harus seperti itu. Sama seperti yang saya pegang ini loh. Iya. Masker, saudara, sekarang ini pakai masker tuh sudah normal di mana-mana.
Kalau nggak pakai masker malah Malah kelihatan aneh gitu, betul. Dan itu bukan cuma di satu daerah, tetapi secara global. Saudara bisa bayangkan nggak ya? Dan orang mau, saya rasa kali ya, ini intermezzo sedikit. Saya rasa kali ya, perusahaan lipstick agak turun ya. make up, Make up ya. Iya beda kan. Ya sekarang make udah up bikin foto di tertentu, situ, ya, tertentu masih kali ya. Tapi khusus lipstick ya, karena kan nggak ada orang nggak ada kebanyakan. kelihatan ya. Iya, survei secara tidak resmi ya yang saya lakukan, saya tanya banyak orang, paling banyak mereka keluar tanpa pakai lipstick, kecuali mereka pergi ke restoran. Iya. Karena ada kemungkinan untuk bisa buka dan kemudian makan ya. Tetapi rata-rata yang keluar itu sudah tidak merasa perlu pakai lipstick lagi. Nah itu satu kebiasaan yang agak berubah gitu loh, yang mau nggak mau kita lakukan. Seperti pakai masker. Saya secara pribadi tidak terlalu suka, saya rasa kayak ada sulit betul ya pakai masker, tapi dengan keadaan sekarang mau tidak mau saya pakai dan sekarang sudah terbiasa gitu ya. Saya pernah waktu dari Indonesia naik pesawat sampai ke Hong Kong dan itu prosedurnya panjang dan saya tidak boleh lepas masker kecuali sedang di kamar kecil atau lagi makan gitu. Dan bisa bayangkan ya penerbangannya ya dari Surabaya lewati satu malam dulu baru terus terbang ke Hong Kong gitu ya. Lalu jadi ada ya 2 malam saya di luar gitu ya. Jadi itu panjang sekali dan pakai masker terus dan ternyata saya bisa gitu. Jadi pada dasarnya ya kita memang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi dan keadaan kita. Tetapi mari kita menyadari bahwa kita juga harus beradaptasi, menyesuaikan ya. Saya lebih suka bilang menyesuaikan dengan keadaan bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Mari kita menyesuaikan diri kita ya, menempatkan kehidupan rohani kita pada tempat yang tepat atau dalam keadaan yang tepat gitu ya. Dan tentunya kalau kita bicara penyesuaian rohani, itu harus kita kembali kepada firman Tuhan. Benar nggak? Benar. Apa sih yang, nah saudara, penyesuaian tuh memang agak susah buat saya pakai kacamata dan pakai masker. Seringkali lembabnya dia ya atau Bisa itu kelihatan ya. naik sampai di kacamata dan saya susah untuk melihat karena mungkin bentuk wajah jadi mau ditutup ini juga tetap ada keluar ya udaranya dari pernapasan. Nah saudara, mari kita juga jangan hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah, tapi mari kita pikir bagaimana penyesuaian rohani dalam keadaan seperti ini. Apakah kita hanya menyikapi ya udah nanti tunggu aja COVID-nya lewat? Saudara, iya pasti saya juga berdoa agar bisa lewat, tapi who knows apalagi akan datang, ya kan? Setelah yang satu lewat, yang satu datang, yang satu lewat, yang satu datang, itu bisa saja terjadi. Sebab itu mari jangan cuma menyikapi biasa saja, tetapi mari melihat bagaimana secara rohani kita dapat menyikapi keadaan sekarang ini ya. Dan tadi saya bilang bahwa tidak jauh dari hidup kita harus dekat-dekat dengan firman. Karena hanya firman yang dapat menjawab apa yang seharusnya kita perhatikan gitu loh ya, untuk kita dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Saat ini pilihan firman Tuhan untuk hari ini di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15. Yang punya Alkitab, saya juga bawa. Kita cuma ada di sini ya gadget ya saudara. Jadi kita baca juga dari handphone. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Yuk baca bersama-sama kalau saudara bisa, atau simak dengan baik ya. Kami berdua akan membaca, saya dengan Faye akan membaca bersama-sama mulai ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya, amin. Nah, apa yang kita baca di sini, saudara, yang ingin ditekankan adalah mari kita memperhatikan hubungan kita. Hubungan itu ada dua sisi, yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal itu antara kita dengan Tuhan, dan di sini dikatakan kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Amin. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan, bukan manusia memilih kita. Semua orang yang mampu akhirnya menyikapi Tuhan itu termasuk adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebab itu bersyukurlah kalau saudara telah memiliki iman kepada Kristus. Dan kalau belum, mari saudara, di masa-masa akhir seperti ini sangat rugi kalau saudara tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya juru selamat bagi semua manusia. Haleluya. Dan itu pasti. Saudara boleh marah saya, benci saya karena pernyataan ini, tetapi itulah kenyataan yang ada, kebenaran yang ada, yang kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat, karena memang Dia adalah juru selamat. Saudara, jadi hubungan kita dengan Tuhan mari kita jaga, karena nomor satu, hubungan yang antara vertikal dan horizontal, yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah hubungan vertikal. Karena hubungan vertikal kita dengan Tuhan akan menolong, memampukan kita membangun hubungan yang baik dengan sesama, yaitu hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal benar, maka ada pengharapan hubungan horizontal itu benar. Jadi itu nomor satu, hubungan vertikal. Tanpa engkau memiliki hubungan dengan Kristus dengan cara yang benar, engkau tidak akan pernah mampu untuk membangun hubungan, walaupun engkau terkenal orang baik di dunia ini. Kebaikan tidak sama dengan kebenaran. Betul. Kebenaran kita karena Kristus, dan kebenaran di dalam Kristus dapat memampukan kita untuk berbuat baik, perbuatan baik yang benar, gitu ya. Emang ada perbuatan baik yang tidak benar, adakah? Ada? Jelas ada. Ada. Contohnya. Contohnya, Ayo, Fei. perbuatan baik yang tidak benar. Kalau mereka berbuat jahat, kita kan karena ingin berbuat baik, ya biarin aja supaya hubungan kita oke kan. Mereka membuat sesuatu kompromi, yang maksudnya kompromi. Itu saya rasa salah kebaikan satu, untuk dia. salah satu, iya. Tapi bukan berarti benar kan yang gitu. Jadi itu maksudnya adalah perbuatan baik yang dengan motivasi tertentu, gitu ya. Jadi bukan didasari oleh ketulusan. Itu maksudnya Fei ya. Iya. Ya iya, perbuatan baik yang kelihatannya baik atau kita namakan itu sesuatu yang baik, ternyata tidak baik, menjerumuskan gitu. Jadi perbuatan baik yang dilandasi oleh motivasi yang kadang-kadang juga motivasi jahat ya. Betul. Seakan-akan kita lihat itu perbuatan baik, tapi sebenarnya ada motivasi jahat di dalamnya. Betul. Sama seperti memberi makanan yang ternyata dalamnya ada racun gitu. Kelihatan baik Orang ya, lihat baik memberi makanan, tapi ternyata mematikan. Aduh. Nah, jadi itulah hidup saudara ya. Jadi kita kalau kita membangun hubungan benar dengan Tuhan, ada pengharapan bahwa kita akan melakukan kebaikan juga dengan cara yang benar gitu loh. Itu dengan motivasi hati yang sungguh-sungguh baik gitu. Jadi hubungan vertikal kita harus jaga, lalu kemudian hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah yang pertama tentunya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang sudah melakukan hal yang pertama, tapi dia lupa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan segala macam jangan dan hendaklah yang harus kita perhatikan, ya kan? Kalau jangan berarti sesuatu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kalau hendaklah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu berarti dia memperhatikan apa-apa kata Tuhan yang merupakan janganlah dan hendaklah, dan dia mematuhinya. Amin. Nah, itu memang tidak bisa kita bilang langsung dengan jawaban gampang atau sulit, tetapi itu memang memerlukan keputusan kita ya, dan kesungguhan kita, karena seringkali kita juga berhadapan dengan tantangan gitu ya dalam kehidupan panjang kita. Dan firman Tuhan jelas-jelas Tuhan bilang bahwa kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bilang bahwa segala apapun yang Tuhan izinkan dalam kita, sebenarnya kalau kita sikapi dengan benar, itu sebenarnya akan membangun kita.
kita sikapi dengan hati yang benar dan dengan sikap yang benar, itu akan membangun kita. Nah, saudara, berikutnya kita lihat adalah hubungan horizontal ya, yang mendatar, yaitu dengan sesama kita. Dengan sesama. Dan itu yang banyak dinasihati oleh Tuhan gitu ya. Walaupun kita sudah di dalam Tuhan, tapi seringkali sifat-sifat dasar manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu jadi yang dikuasai oleh kepentingan pribadi, kesombongan, keangkuhan hidup, dan hal-hal yang lain yang mempengaruhi kita, bahkan dosa ya, keinginan daging yang membawa kita kepada dosa, itu mempengaruhi kita sehingga kita maunya hati melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, yang ada adalah kita melakukan hal yang salah dan yang jahat. Haleluya. Dan banyak orang pakai itu kata-kata, ya namanya juga roh memang penurut tapi daging lemah. Kata-kata pembenaran. Ya, pembenaran itu excuse besar, excuse ya, atau alasan yang tapi itu sebenarnya bukan alasan, itu konteksnya bukan dosa, tapi yang untuk mau berdoa kan dengan Tuhan ya, daging lemah gitu loh ya. Tetapi saudara, dosa tidak bisa dibenarkan apapun itu gitu ya. Begitu, dan cenderung manusia adalah membenarkan diri sendiri dan merasa diri sendiri paling benar. Nah, itu bahaya besar kan ya. Jadi mari kita yang hidup di dalam Dia dan masih Tuhan berikan kehidupan, mari kita memikirkan hubungan kita dengan sesama sedemikian kita juga telah memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga ya. Nggak gampang memang ya. Coba kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan kita di dalam hubungan dengan sesama, Tuhan bilang, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang paling itu di situ apa tuh yang paling sulit? Hampir semua ya, Pak. Dan kelihatannya yang paling sulit itu adalah yang terakhir, Kesabaran. karena ada penjabaran sesudah itu ya, ada penjabaran. Coba lihat ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ada orang yang punya hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3 kali dia bikin begitu, Habis kamu. selesai pengharapannya, bikin keempat ditendang. Tapi kita jangan seperti itu ya saudara, karena Tuhan bilang kita harus mengampuni orang 70 kali 7. Haleluya. Itu tiap hari loh. Tiap hari loh, bukan selama hidup. Bukan kita hitung selama hidup gitu. Iya, itu dia. Tiap hari. Orang 70 kali 7. Haleluya. Nah, kita lihat di sini ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nggak cuma benci gitu loh ya. Itu dendam itu sudah kakaknya benci. Kalau benci itu adiknya tidak suka. Kok saya tahu ya kakak beradiknya. dari tidak suka menjadi benci, jadi benci menjadi dendam. Kalau dendam itu sudah ada niat untuk balas gitu. Ya. Ada melakukan sesuatu atau expect gitu loh ya, berharap bahwa seseorang mendapatkan balasan setimpal dengan perbuatan apa yang dia lakukan. Iya, yang dilakukan menurut orang itu ya. Itu kalau sudah masuk ke dendam. Haleluya. Lalu kita lihat berikutnya, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, dan Tuhan tidak pernah dendam ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ewi pernah dendam? Namanya salah-salah ya. Faye pernah dendam gak sama orang? Enggak sih. Jangan sampai ya. Haleluya. Cuma kepikiran sih yang mereka lakukan ke kita. Sayang juga kenapa sampai seperti itu. Gitu. Tapi iya. untuk membalas sih kayaknya kalau kita sudah kenal Tuhan, kita tahu bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Iya toh? Haleluya. Dan ada ayat yang saya suka sekali, dan ini ayat mas saya ya. Kolose 3 ayat 14. Dan ini juga menjadi ayat mas kita semua seharusnya ya, sebagai umat Tuhan dan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan ada bersama-sama di dalam kehidupan apapun ya, dalam pergaulan, dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan dikatakan di situ, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingatlah bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran, kasih menutupi banyak dosa. Itu kasih itu luar biasa, dan ada ayat dalam firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Nanti next time kita bahas ya. Kali ini kita belum bahas sampai ke situ. Dan kita lihat di situ di ayat yang terakhir, ayat 15,
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah Yeah. dalam hatimu, Yeah. karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi Wow. intinya kalau hubungan kasih itu sudah terganggu, maka damai sejahtera itu juga Hilang. akan bisa hilang Iya, ya. betul. Bisa berkurang atau hilang sama Hilang. sekali. Dan marilah demi damai sejahtera Tuhan boleh tetap ada di dalam kita. Kalau ada damai sejahtera, kita bisa ada sukacita, kita Iya. bisa ada kebahagiaan, kita bisa terhindar dari kekhawatiran dan sebagainya, karena damai sejahtera itu landasan dari iman kita kepada Tuhan gitu ya. Kita bisa terhindar dari dosa juga. Iya, betul. Jadi demi damai sejahtera Tuhan boleh tetap ada. Mari kita menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Jaga hubungan itu apa sih jurus-jurusnya? Ya, memaafkan. Memaafkan. Jangan suka baper. Iya Oke, kan, harus iya, terbuka harus, ya intinya terbuka. ya. Apalagi? ya apalagi ya? Ya memang hal-hal seperti itu adalah hal yang kadang-kadang agak sulit untuk kita lakukan, betul. tapi kita harus terus belajar dan dengan Iya. hati yang lembut gitu loh ya. Ah, Untuk menyadari sesuatu dan cepat sekali untuk bisa memaafkan dan bisa merangkul satu dengan yang lain. Jadi hubungan kita itu penting sekali. Jadi pada saat Tuhan datang, nomor satu ya yang mengganggu kita untuk kita betul-betul dapat meresponi Tuhan atau dapat ya siap kepada Tuhan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Kalau kita belum selesai sekolah, kita belum diwisuda, itu tidak masalah kalau Tuhan Yesus sudah datang. Kalau kita belum sempat merit pun nggak masalah. Aduh. Tapi Iya. kalau kita belum sempat berdamai dengan sesama, nah itu itu persoalan, masalah. iya kan? Itu masalah. Kalaupun Tuhan datang secara pribadi buat kita, kita seperti waktunya Tuhan expire di dunia ini ya, ataupun Tuhan datang kali yang kedua, yang dilihat itu bukan kesiapan apa-apa, tetapi kesiapan hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita belum sempat beli rumah, it's Nggak okay. masalah. Iya. Belum sempat, apalagi di wisuda, belum sempat merit, it's Belum sempat. okay. Iya, belum sempat. Iya, oke lah. Belum sempat luluran, Belum sempat mandi. belum sempat segala macam, Belum it's sempat okay. make up. Tapi belum sempat beberes hubungan satu dengan yang lainnya, itu paling masalah. Iya. Sebab itu mari kita jaga hubungan kita dengan sesama, dan biarlah kita selalu menjadi siap buat Tuhan. Iya. Amin. Ingat Tuhan Amin. pernah bilang jangan menyimpan kesalahan orang sampai matahari terbenam. Jadi supaya kita beres, kalau masih bisa dijangkau, saya bilang datanglah kepada orang itu dan berbicara sehingga persoalan itu beres. Iya. Kalau kita tidak bisa menjangkau, ya apa boleh buat. Serahkan kepada Tuhan dan beberes di hadapan Mendoakan. Tuhan. Iya kan? Mendoakan dia. Haleluya, puji Tuhan. Inilah percakapan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan Levei lagi? Jagalah hatimu Asik. Dengan segala kewaspadaan. dengan kewaspadaan, Karena dari situlah situ terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati kayu dan semangat semuanya. Tetap Yes. bersukacita, tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa ya. Iya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena hari ini hari yang baik yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan, dan kami berdoa biar Tuhan tolong kami semua dimanapun kami berada. Biarlah di tempat kami berada ada damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh tetap bersukacita dan menikmati pengharapan sejati di dalam Amin. Engkau Tuhan. Segala keberadaan kami serahkan kepada Engkau. Dan Amin. nama berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, sedang dalam tantangan-tantangan berat ya Tuhan. Dan juga mungkin ada masalah-masalah pribadi dengan Engkau Tuhan. Ada pelanggaran, ada dosa, ada apapun yang belum dibereskan, biar Tuhan tolong agar mereka boleh dikuatkan oleh Roh Kudus dan diberi kemampuan untuk mereka boleh membereskan apapun yang perlu dibereskan. Kami juga berdoa kalau ada masalah-masalah dengan sesama, biar Tuhan tolong setiap orang agar kami tidak menyimpannya sendiri, tapi kami dapat membereskan itu sehingga kami dapat menikmati damai sejahtera, sukacita, berkat, berkelimpahan dari Tuhan Yesus buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh ada bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Minta maaf ada yang lewat. Oke, yang lewat sudah semakin jauh dan kita juga akan lewat, saudara. Sampai jumpa Sabtu depan dalam depan. acara Blessed Saturday. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.